Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Beberapa hari yang lalu gempa Turki dahsyat. Benarkah gempa Turki itu buatan manusia? Ya, ini menjadi pertanyaan penting sebenarnya. Gempa magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki pada Senin 6 Februari dituding ulah manusia. Nah, ini benarkah hal tersebut? Tudingan soal gempa hasil rekayasa antara lain muncul dari wali kota Ankara Ibrahim Melih Gökçek. Dikutip dari media online, Gökçek lewat akun Twitter-nya menyebut ini bukan kali pertama bagi Turki menjadi target gempa buatan manusia. Sekarang saya berpikir ini mungkin gempa hasil rekayasa manusia. Saya tidak mengatakan hal itu pasti demikian, tetapi ada kemungkinan yang sangat besar, tulis Gökçek dalam akun Twitter-nya. Ya. Ini menarik sebenarnya kalau kita ulas, bisakah ya manusia merekayasa gempa? Gempa magnitudo 7,8 terjadi di Turki pada Senin 6 Februari dan mengakibatkan kerusakan parah serta ribuan korban jiwa ya. Ini 15.000 korban jiwa yang data rilis terakhir banyak sekali ya para pemirsa. Kita doakan mudah-mudahan yang meninggal, wafat, tewas ya diberi ampunan ya dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, diampuni dosa-dosanya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh para korban mudah-mudahan diberikan kesabaran ya dan juga keluasan hati untuk bisa menerima itu semua. Nah, kalau kita lihat ya, para pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengungkapkan jumlah korban tewas di Turki meningkat ya menjadi 15.000 orang ya. Sementara White Helmets, sebuah organisasi sukarelawan di Suriah, mengungkapkan total korban jiwa di Suriah menjadi 2.900 ya. Sejumlah pihak menuding Amerika Serikat dengan teknologi HAARP miliknya menjadi dalang gempa tersebut. Tudingan itu antara lain muncul dari para penggiat teori konspirasi. Belakangan Gökçek ternyata juga mempercayai teori tersebut. Masih dari akun Twitter-nya, Gökçek membagikan sebuah video YouTube berisi penjelasan soal HAARP ya. Ini sudah lama teori-teori kayak gini ya, kalau kita lihat di media sosial ya. Tetapi mengutip halaman resmi Stanford, ada beberapa gempa memang dapat dibuat oleh manusia. Salah satu kota di Amerika Serikat yang pernah cukup sering mengalami gempa buatan manusia adalah Oklahoma. Hal tersebut terjadi karena injeksi air pembuangan dari tambang minyak dan gas. Air tersebut diinjeksi ke kedalaman 7.000 kaki di bawah tanah di utara tengah Oklahoma dan selatan Kansas. Penyuntikan air ke dalam lapisan tersebut dapat berdampak kepada patahan di sekitarnya. Alhasil, patahan terdampak itu bisa menghasilkan gempa karena tekanan yang dihasilkan dari suntikan air limbah tersebut ya. Nah, ini menarik sebenarnya ya. Apakah bisa dibuat dengan skala Richter atau magnitudo yang besar seperti itu, yang sangat berbahaya misalnya ya. Hal serupa juga dinyatakan geofisikawan dari Free University of Berlin, Marco Bohnov ya, yang telah meneliti lebih dari 20 tahun di bidang aktivitas seismik alami maupun injeksi. Menurutnya ada beberapa aktivitas manusia yang bisa memicu gempa. Jadi aktivitas manusia yang bisa memicu gempa, bukan dibuat manusia, tapi ya bisa jadi ada aktivitas manusia itu bisa mengakibatkan gempa. Ya, dengan gempa induksi jelas ada koneksi spasial dan temporal antara peristiwa gempa dan aktivitas manusia seperti pertambangan, pengisian reservoir bendungan, atau injeksi cairan untuk tujuan penyimpanan air di bawah tanah. Benhoff mengatakan formasi bebatuan yang terganggu oleh aktivitas manusia tersebut memainkan peran penting dalam terjadinya gempa. Ia mencontohkan stimulasi hidrolik atau operasi injeksi air bertekanan tinggi pada lapisan sedimen tidak akan memicu aktivitas seismik ya. Nah, sejumlah pakar menyebut gempa di Turki tidak terjadi karena aktivitas manusia. Seismolog dari Lembaga Pemantau Geologi Amerika Serikat, ya, Susan Sok menyebut gempa di Turki sangat merusak karena lokasi dan kedalamannya yang dangkal. Jadi lokasi gempanya, kedalaman gempanya dangkal. Jadi sifatnya merusaknya sangat tinggi ya. Dunia telah melihat magnitudo yang lebih besar dari gempa ini selama 10-20 tahun terakhir. Tetapi gempa yang dekat dengan M8, magnitudo 8, tidak umum terjadi pada sistem patahan sesar dangkal. Dan karena kedekatannya
dengan pusat populasi yaitu pendudukan pemukiman orang manusia dapat sangat mematikan ya. Nah ini menarik para pemirsa, ada teori konspirasi yang mengatakan ini buatan manusia. Ada peneliti yang secara jujur mengatakan bisa jadi aktivitas manusia. Ya, tapi kemudian gempa Turki apakah itu adalah akibat dari aktivitas manusia? Ya, ini juga dilihat oleh peneliti lain tidak ya. Karena yang sangat dangkal saja ya, dangkal dan dekat dengan populasi manusia ya. Selain itu, seismolog dari Imperial College London, Stephen Higgs, mengungkapkan gempa 7,8 magnitudo ini memiliki kekuatan yang sama dengan gempa di Turki pada Desember 1939 yang menewaskan sekitar 30.000 orang. Ya, menurut Higgs, Turki pada dasarnya merupakan sarang aktivitas seismik. Ya, jadi pusat aktivitas seismik karena berada di dua patahan besar di lempeng Anatolia. Ya. Jadi memang kalau lihat di tempatnya adalah patahan ya, berada di sesar itu ya, sesar Anatolia ya. Nah, dia menyimpulkan kenapa gempa di Turki sangat merusak. Satu, magnitudo besar 7,8. Gempa kerak dangkal terdiri dari 3 gempa besar. Jadi ada 78, 67, 75. Gempa pagi hari pada pukul 4 banyak warga di rumah masih tidur ya. Pusat gempa dikelilingi 4 kota besar ya, yang ini juga kemudian membuat sangat destruktif ya. Jadi ada seorang peneliti juga yang mengatakan bahwa angan-angan kosong mengaitkan gempa dengan HAARP ya. Itu juga tidak bisa ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa pendapat yang menyebut gempa Turki hasil rekayasa manusia ini berbau politis, kata seorang peneliti Yevgenia Geber. Ia pun menyerukan hal tersebut tidak untuk ditanggapi secara serius ya. Ya inilah ya ya menjadi penting ya untuk kita gali baik secara penelitian untuk tidak gampang melihat ini sebagai sebuah konspirasi, ini adalah sebuah hal yang ternyata buatan manusia, rekayasa dan lain sebagainya. Jadi lebih baik ya kalau kita lihat ya gempa Turki itu bukan ya buatan manusia, bukan rekayasa manusia, bukan dari HAARP itu yang sesuai teori konspirasi, tapi memang berada di lempeng yang sering terjadi gempa Anatolia tadi, dan juga sangat destruktif karena terjadi beberapa poin tadi ya. Nah, itu terjadinya memang dangkal dekat dengan populasi manusia. Ya mudah-mudahan kita bisa mendoakan, memberikan bantuan kepada korban-korban yang ada di Turki dan di Suriah. Kiranya para pemirsa